Dari ratusan atau bahkan ribuan teman yang kamu punya di media sosial, berapa banyak yang benar-benar dekat sama kamu? Atau seberapa sering kamu ngobrol dengan mereka? Nah, ada satu teori menarik yang ngejelasin kenapa kita nggak bisa punya terlalu banyak teman dekat, meskipun kelihatannya kita kenal sama banyak orang. Ini disebut The Dunbar Number. Sebuah konsep yang ngeklaim kalau otak manusia cuma bisa mengelola sekitar 150 hubungan sosial dengan baik. Awal mula teori Dunbar Number. Robin Dunbar adalah seorang antropolog asal Inggris yang tertarik mempelajari hubungan sosial pada primata seperti simpanse dan monyet. Dia menemukan bahwa semakin besar ukuran otak primata, semakin besar pula kelompok sosial yang bisa mereka kelola. Ini karena bagian otak yang disebut neokorteks berperan besar dalam memproses hubungan sosial. Nah, dari hasil penelitian ini, Dunbar berpikir, bagaimana kalau teori ini diterapkan ke manusia? Dia mulai mengumpulkan data dari berbagai komunitas manusia, mulai dari suku-suku tradisional, struktur militer, sampai perusahaan modern. Bagaimana Dunbar menemukan angka 150? Setelah menganalisis banyak komunitas, Dunbar menemukan pola menarik. Jumlah orang dalam komunitas yang stabil selalu berkisar di angka 150. Misalnya, suku-suku kuno seperti suku di Afrika atau Amazon biasanya terdiri dari sekitar 150 anggota. Unit militer di banyak negara seringkali dibagi dalam kelompok sekitar 150 orang karena dianggap sebagai jumlah optimal untuk kerjasama. Perusahaan kecil atau startup yang punya lebih dari 150 karyawan biasanya mulai mengalami penurunan efisiensi komunikasi. Berdasarkan penelitiannya tersebut, Dunbar menyimpulkan bahwa manusia hanya bisa mempertahankan hubungan sosial yang stabil dengan sekitar 150 orang. Artinya, meskipun kamu punya 5.000 teman di Facebook atau 10.000 followers di Instagram, otakmu nggak akan sanggup membangun koneksi yang dalam dengan semuanya. Dunbar membagi hubungan sosial ini dalam beberapa lapisan, kayak lingkaran yang makin besar dari pusatnya. 1. 5 orang terdekat. Ini biasanya keluarga inti atau sahabat paling dekat. Mereka yang tahu semua tentang kamu, tempat kamu curhat, dan berbagi momen paling pribadi. 2. 15 orang. Ini termasuk teman-teman yang sering kamu ajak ngobrol atau hangout. Mereka nggak seintim 5 orang pertama, tapi tetap punya tempat khusus di hidupmu. 3. 50 orang. Ini adalah teman baik atau rekan kerja yang sering berinteraksi, tapi hubungan kalian lebih formal atau nggak terlalu mendalam. 4. 150 orang. Ini adalah batas maksimal hubungan sosial yang bisa kamu kelola. Orang-orang di lingkaran ini mungkin teman lama, kenalan dari komunitas, atau orang yang sering kamu temui di acara sosial. Setelah itu, ada lapisan berikutnya seperti 500 orang untuk kenalan, dan 1.500 orang yang mungkin kamu kenal wajahnya tapi nggak tahu namanya. Kenapa Dunbar Number itu penting dipelajari? Di era digital, kita sering merasa harus selalu update dengan semua orang, membalas pesan, ikut acara ini itu, sampai akhirnya lupa bahwa otak kita punya batasan. Akhirnya kita merasa overwhelmed, kelelahan sosial, bahkan merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Teori ini juga ngejelasin kenapa hubungan yang berkualitas lebih penting daripada kuantitas. Kamu bisa punya ribuan teman di media sosial, tapi kalau nggak ada yang benar-benar dekat, kamu tetap merasa kosong. Apa dampaknya jika memaksa melebihi Dunbar Number? Mungkin kamu berpikir, kalau aku punya banyak teman, bukannya itu bagus? Tapi, memaksa otak untuk memelihara lebih dari 150 hubungan bisa bikin stres. Kelelahan emosional. Terlalu banyak hubungan berarti terlalu banyak drama, kewajiban sosial, dan ekspektasi. Ini bisa menguras energi emosionalmu tanpa disadari. Hubungan superficial. Semakin banyak teman, semakin dangkal interaksimu. Kamu mungkin tahu banyak orang, tapi jarang ada yang benar-benar mengenalmu dengan dalam. Kesepian di tengah keramaian. Paradoksnya, semakin banyak hubungan yang kamu coba kelola, semakin besar kemungkinan kamu merasa kesepian karena nggak ada koneksi yang benar-benar mendalam. Teori Dunbar Number ini juga bisa jadi alat refleksi. Dunbar Number memaksa kita bertanya,
Jadi siapa sebenarnya orang-orang yang paling berarti dalam hidup kita? Apakah kita menginvestasikan waktu dengan bijak? Dengan waktu dan energi yang terbatas, apakah kita sudah mengalokasikan perhatian kita untuk orang yang tepat? Atau justru kita terlalu sibuk menjaga hubungan yang sebenarnya nggak penting? Apakah kita memberikan ruang untuk hubungan berkembang? Kadang, kita terlalu fokus pada memperluas jaringan, sampai lupa memperdalam hubungan yang sudah ada. Dunbar Number mengajak kita untuk memberi ruang bagi hubungan yang benar-benar bisa tumbuh dan berkembang. Menyadari siapa yang harus kita lepaskan. Gak semua orang harus kita pertahankan dalam hidup. Ada momen di mana melepaskan hubungan itu lebih sehat daripada memaksakan. Dunbar Number bisa jadi pengingat bahwa kita nggak perlu merasa bersalah jika memilih untuk menjaga jarak dari hubungan yang nggak lagi memberi nilai positif. Memilih hubungan yang bermakna. 1. Prioritaskan hubungan intim. Maksudku, fokus pada 5 orang terdekatmu. Investasikan waktu dan energi untuk mereka yang benar-benar peduli dan mendukungmu. 2. Kurangi beban sosial yang nggak perlu. Nggak semua orang harus kamu jaga hubungannya. Kalau ada hubungan yang terasa toksik atau hanya bikin kamu stres, nggak ada salahnya menjaga jarak. 3. Bangun koneksi yang otentik. Jangan hanya basa-basi. Cobalah membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang yang memang punya nilai yang sama denganmu. Jangan takut menyaring teman di media sosial. Bukan berarti kamu harus menghapus semua orang, tapi cobalah lebih selektif. Ikuti orang yang benar-benar memberi dampak positif di hidupmu. Apakah Dunbar Number berlaku untuk semua orang? Meski Dunbar Number jadi acuan, bukan berarti semua orang persis sama. Ada faktor yang memengaruhi seberapa banyak hubungan yang bisa kita kelola. Misalnya kepribadian. Introvert cenderung nyaman dengan lingkaran sosial yang lebih kecil, sementara extrovert mungkin merasa lebih mudah menjalin banyak hubungan. Tapi tetap saja, bahkan extrovert pun punya batasan. The Dunbar Number bukan cuma teori tentang batasan sosial, tapi juga pengingat bahwa hubungan yang bermakna itu nggak perlu banyak. Yang penting, berkualitas. Di dunia yang serba cepat ini, kadang kita lupa untuk menghargai orang-orang yang benar-benar dekat dengan kita. Jadi coba pikirkan lagi, siapa 5 orang yang paling berarti dalam hidupmu? Dan, apakah kamu sudah cukup meluangkan waktu untuk mereka? Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Waktu tidak terulang kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.